Ya, memang cukup menarik pertandingan kalau kita simak dari awal begitu sampai dengan akhir yang berlangsung tadi malam ya Putri. Nonton nggak tapi Putri? Nonton lah sedikit cuplikannya. Atau nunggu hasilnya aja nunggu gitu hasil. ya? Oke, nah untuk membahas pertandingan tadi malam dan juga pertandingan sebelumnya dan juga nasib kita di AFF nih Putri, kita sudah hadirkan narasumber. Pertama saya ingin menyapa ada Bang Lalu Mara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Rivi, Putri. Nonton lebih tuntas ya Bang ya? Tuntas. Nontonnya bareng sama ketua PSSI sama ketua PSSI lagi nontonnya kan. Luar biasa ya kan. Dan juga ada Bang Fenar Huta Barat, pemerhati sepak bola tanah air. Selamat pagi Bang. Selamat pagi juga. Ya. Saya ingin ke Bang Mara tapi dulu Bang. Dari hasil pertandingan tadi malam, kok saya jujur ya Bang ya kalau nonton nih agak kecewa gitu. Lebih banyak bertahannya ketimbang menyerangnya begitu Bang. Ya kalau tidak bertahan keterlaluan. Kelebihan ekspektasinya. Gitu? Iya, bahwa jadi ini memang pemain targetnya kan seri. Sampai menit ke-76 jalan. Oke. Dan perlu jadi catatan tadi malam itu adalah pada saat mungkin Fernand ditambahkan pada saat formasi berubah jadi 3-5-2 mereka bertahan dengan baik Spartan. Pada saat counternya pun hampir kejadian. Kalau Detan lebih pengalaman, punya jam terbang tinggi jadi tuh. Tapi dengan pemain-pemain di bawah U23 lawan senior rasanya hasil ini udah luar biasa. Udah luar biasa ya? Udah luar biasa. Lawannya senior soalnya kan? Senior, timnas senior. Dan kita bukan tidak punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya meski kita akan yang kita hadapin Thailand yang bakal jadi juara grup sebelah. Jadi rasanya udah bagus. Oke. Bahwa ini bagian dari memperbanyak stok pemain nasional, ya. Memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda. Gitu kan targetnya beda, memang kan lolos ke Piala Dunia. Iya. Kalau AFF ya memberikan jam terbang, ya oke aja. Soalnya Dan kan, ini bukan kalender FIFA juga kan, ini kan non kalender FIFA. Gitu. Oke, soalnya kan kalau netizen, maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu. Kalau yang main di pra Piala Dunia tuh diturunkan di AFF, selesai semua negara Asia Tenggara katanya begitu. Nah, itu beda. Oleh karena itu kita mesti jelaskan gitu, jelaskan bahwa AFF itu bukan kalender FIFA. Bagusnya dijadikan ajang untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain. Kalau Detan punya jam terbang tinggi, selesai itu tadi malam. Oke, memang targetnya seri ya sebenarnya ya. Dan ini sedang dibentuk jam terbang tersebut ya, Bang. Oke, Bang Fenat. Ya. Bang Fenat juga setuju dengan Bang Mara? Iya, saya setuju. Apapun kebijakan dari PSSI, saya pikir ini menjadi peran penting bagi setiap pemain ya. Karena kita lihat di sini ada 11 pemain ini debut ya untuk timnas. Dan saya melihat bagaimana penampilan dari para pemain semalam ini berbeda dengan pada saat kita ditahan oleh Laos dengan skor 3-3. Artinya ada banyak perbaikan dari segi pertahanan dengan 3-5-2. Saya setuju tadi dibilang oleh Bang Mara bahwa memang kita ada perubahan yang sangat signifikan di mana koordinasi dan juga organisasi komunikasi cukup lebih baik ya. Walaupun kita memang akhirnya kebobolan di menit ke-77, tapi paling tidak kita bisa menahan laju serangan daripada pemain. Siapa yang menonjol kira-kira tadi malam? Kalau saya melihat di sini Pak Cahaya cukup bagus ya penampilan dari kiper kita ya. Dan Cahaya juga pemain mungkin yang diturunkan di pertandingan keduanya, debut di timnas senior ya. Pertama dia main di lawan Myanmar, tadi di kedua dia cukup bagus main walaupun akhirnya kebobolan. Tapi saya pikir ini apa yang kita lihat semalam ini sebenarnya itu sudah ada perubahan dari segi permainan. Dan kita harus realistis ya, Bang Mara, bahwa kita harus bertahan memang untuk mencari counter attack. Dapat counter attack ketika Detan masuk, tapi belum signifikan dengan hasil. Karena memang itu tadi, jam terbang. Saya pikir memang masih kurang sekali. Oke, kalau bicara soal juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita peroleh. Seperti dari pertama Arhan, di pertandingan sebelumnya lemparan luar biasanya, fantastisnya. Nggak muncul nih, apa? Karena minderkah semua teman-teman timnas ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau lemparan ke dalam itu kan lebih banyak dasarnya kan lebih kayak keberuntungan sebenarnya ya. Keberuntungan, karena kan ini kan bukan dari, ini cuma teknik melempar. Dimana kita tahu pada saat gol melawan Laos, yang heading adalah Ferrari, pemain belakang yang naik. Dia dengan tubuh yang cukup tinggi. Gitu betul sekali, tapi kan nggak selalu dalam lemparan dalam ini bisa dapatkan hasil gol. Nah artinya emang sebenarnya harus ada solusi juga bagaimana kita bisa mempunyai strategi yang berbeda untuk bisa mencoba meng-create chance untuk mencetak gol itu, sehingga akhirnya bukan cuma sekedar lemparan ke dalam yang kita harapkan bisa berbuah gol seperti itu. Nah memang kan targetnya tadi udah disampaikan ya, kita seri lah begitu ya, karena memang untuk debut begitu ya. Tapi apakah ada dampak absennya Marcelino juga ini yang bikin pasti kan ada juga lah rencana ofensif pasti gitu. ada dampak soal itu tapi tidak signifikan juga. Kalau lihat kemarin mereka dengan pola 3-5-2 transisinya bagus. Betul.
transisi bagus, cara bertahannya bagus, hampir frustasi Vietnam. Dan kejadian golnya kan dari bola muntah, bukan dari skema. Betul. Gitu. Jadi mereka disiplin, konsisten, fokus sampai 70 masih transisi bagus antara. Jadi space itu hampir sama, hampir tidak ada yang kosong. Oke. Bahwa ada 1-2 kali ada yang kosong, iya. Tapi kita lihat statistik ya Bang Mara juga Bang Venart ya. 70 sekian 72, ya. 72. Loh, lawan Arab Saudi kita Ball cuma position, 27% kita menang. Ya. Ball position. Kan kita bola itu adalah hasil akhir, bukan soal kita menguasai. Bahwa Venart pasti tahu dengan menguasai bola lebih banyak peluang untuk menang itu besar. Iya, Betul. iya. Bukan berarti pasti menang. Iya. Gitu. Lawan Arab Saudi kita 27% kok. Nah, maksud saya tadi tuh 70% tapi cuma satu yang bisa kebobolan dilesatkan ya? oleh Vietnam. Nah, ya itu. Iya. Itu maksudnya. Artinya emang cukup baik ya. Bagus. Transisi bagus dalam bertahan pada posisi itu mereka pemain Koordinasi disiplin. semua segala macam. Jalan. Untuk ini kalau kita lihat kan Vietnam gempurannya cukup banyak ya. Iya. Kalau kita lihat dari skor tadi penguasaan bolanya, mereka juga punya ada sekitar 18 kali ya tembakan. Kemudian 4 yang mengasar ke gawang, sedangkan kita hanya 2 begitu kan. Nah, berarti mental pemain kita saat ini juga termasuk yang cukup baik ya, lebih optimal dari sebelumnya begitu. Iya, kalau saya lihat memang dengan defense 3 layer yang dilakukan oleh Sintayong ya, saya pikir sangat 3 layer. Ya 3 layer ya. Artinya memang kalau kita bermain dengan 3-5-2, barisan terdepan itu ada hoki dan juga ada strike ya. Yang pertama sekali kadang juga ini kalau pada saat hoki udah keluar, ini ada Rayhan Hanan ya. Ini yang layer pertama untuk bertahan, di tengah ada layer kedua itu 5 pemain yang bertahan, sementara di belakang ada 3 di mana ada Donitri, ada KD Arel dan juga ada Ferrari. Artinya memang dengan 3 layer ini kita bermain sangat baik ya. Walaupun bisa tertembus, nah saya setuju ya. Itu bola rebound itu smack goal itu ya, Bang Mara ya. Tapi ketika pada saat rebound itu, sayangnya pemain kita di situlah miskomunikasi, tidak ada yang melihat pergerakan dari kapten Vietnam ini, Nguyen Van Ho ini. Sehingga akhirnya dia bebas melakukan tendangan ya. Jadi saya pikir ini memang masalah kurang siapnya pemain pada saat bola rebound. Karena merasa bahwa Cahaya bisa menangkap itu bola. Sementara emang karena bolanya ditepis, mantul kembali, dan itulah proses gol tercipta. Dan kalau tidak salah kan memang bola itu kan sempat tertahan juga oleh kiper juga ya. Namun ya akhirnya gol juga Gol gitu, juga, gawang kita, betul. pertahanan kita. Nah, saya kembali lagi ke Bang Mara. Bang Mara, dari mungkin berbincang begitu dengan Ketua Umum PSSI tadi malam dan mengamati ya pertandingan. Apa yang menjadi diskusi menarik dan keputusan apa dari Ketum PSSI ini begitu? Bahwa kelihatan bahwa visi daripada Ketua Umum PSSI kan visinya panjang. Bahwa yang pertama dengan memberikan kesempatan pada pemain-pemain muda ini jam terbang, beliau PSSI sepertinya ingin memperbanyak stok pemain nasional yang punya jam terbang. Jadi visi beliau itu adalah pemain yang layer 1 sama layer 2 itu hampir sama kualitasnya. Ya satu-satunya jalan dia memberikan kesempatan yang besar pada pemain-pemain ini. Dan ini kan targetnya nanti kan Asian Game ini. Iya. Itu. Dan jangan berpikir kita nggak lolos dengan kalah dengan Vietnam. Peluang untuk lolos tuh masih ada, Masih besar. besar. Pertama mesti dengan catatan Laos, Myanmar jangan sampai menang Laos. Ya. Kita seri atau menang dengan Filipina atau jangan kalah dengan Filipina, kita pasti masuk. Jangan kalah lawan Filipina. Jangan Filipina. Tapi kalau Bang Mara lihat kemarin permainan yang kita saksikan itu pemain-pemain mana yang kira-kira kurang perform? Harusnya mereka bisa lebih maksimal. Asnawi turun drop. Perbedaannya Asnawi pada saat dia main di Korea dengan saat dia main di Thailand jauh. Mungkin jam terbang dia, menit dia bermain di Thailand turun jauh. Tadi malam Asnawi turun. Dan kejadiannya kan dari wilayah dia sebetulnya kan. Iya. Iya. Itu di posisi dia itu. Di Ya. posisi dia. Ada faktor lain nggak Bang Venart? Mungkin dari selain jam terbang Asnawi di Thailand juga. Saya pikir masalahnya cuma satu ya, mungkin konsentrasi dalam permainan ya, fokus dalam permainan. Walaupun memang kita berbicara itu adalah di posisi dari Asnawi kebobolan, tapi kan ini masalahnya masalah komunikasi ya. Karena kalau menurut saya dalam permainan tim ini bukan cuma satu per individu saja yang misalnya kita lihat di posisinya salah, tapi kan paling tidak kan harusnya ada komunikasi. Di mana memang komunikasi inilah harus berjalan dengan bagus, apalagi kalau kita diserang terus-terusan, bagaimanapun pasti akan ada celah buat lawan untuk bisa mencetak gol. Tapi kalau komunikasi bisa jalan dengan baik, saya pikir kemarin itu aman-aman aja ya. Karena sejauh apa yang kita lihat di babak pertama luar biasa menurut saya penampilan dari cara kita bertahan ya. Walaupun kita emang susah mendapatkan counter attack dari negatif ke positif, tapi paling tidak kita memang kalau saya lihat sih game plan-nya emang menahan dulu
di babak pertama menang dulu, jangan sampai kebobolan dulu. Babak kedua mencoba mencuri gol melalui serangan balik. Tapi ada peluang ya. Ada. Sebelum itu dapat momennya Vietnam, Detan ada 2 kali. Victor Detan itu. Cuman memang sayang ya, masalah experience yang masih belum didapat para pemain ini. Kalau penat itu, kalau penat zaman mudanya habis tuh. Bang Mara bisa aja. Tapi saya nggak pernah diajak sama Bang Mara untuk masuk klubnya. Oke, kita ulas lagi lebih dalam ya. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Saya kembali lagi ke Bang Mara. Bang Mara, ada beberapa catatan seperti gagal memanfaatkan peluang. Lalu juga serangan yang juga kerap terputus begitu ya. Ini berdasarkan dengan pengamatan beberapa analis sepak bola begitu ya. Nah, Bang Mara tadi di awal mengatakan wajar karena ini adalah tim U22. Ada kesenjangan. Ya. Artinya menghadapi tim senior ini mungkin juga ada kikuknya juga gitu. Tapi Bang, akankah mungkin momen-momen seperti ini akan dibiasakan buat timnas ini? Berdasarkan juga hasil berbincangan tadi malam dengan Ketua Umum PSSI, Bang. Ya ke depannya kan begini, kan memberikan menit bermain yang lebih besar pada pemain-pemain muda. Dan kemarin ya memang ada hal-hal yang mendasar, misalnya passing ya di beberapa pemain yang mestinya harusnya tidak seperti itu ya. Dan ini penting Mbak menurut saya adalah STY untuk ke depan itu lebih komunikatif, lebih intensif komunikasinya dengan pelatih-pelatih klub Liga 1 ataupun Liga 2. Ini pemain saya begini dan saya butuhkan pemain seperti ini. Itu penting ya, Bang? Iya. Dan pelatih-pelatih itu dengan terjalin komunikasi yang baik antara STY dengan pelatih-pelatih Liga 1, Liga 2 itu dia dapat feedback kan bagus. Data, analisis perkembangan daripada pemain. Toh ini kan untuk pada akhirnya untuk tim nasional, kepentingan nasional. Jadi kalau tidak ada komunikasi antara pelatih timnas dengan pelatih-pelatih klub itu juga tidak baik. Ke depan tuh harusnya terjalin komunikasi bahwa pemain saya perlu pemain saya seperti ini. Dan dia minta laporannya. Bagus gitu. Support lah tuh dari klub-klub gitu. Nah, tadi kan sempat disampaikan ya selain kesenjangan jam terbang begitu ya, masalah umur begitu. Nah, ada juga mungkin yang komentar minimnya pemain kita yang mendekat ke pemain belakang lawan ini juga bikin serangan kita buntu nih, Bang. Polanya memang kita nunggu gitu. Kita memang menunggu mereka masuk gitu. Begitu mereka masuk, ya kalau sempurnanya kita counter seperti peluang itu gitu. Cepat mereka masuk ke dalam, mereka ada space yang kosong, di situ kita masuk. Tapi kan nggak jalan. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jalan. Kalau kita lihat overall, kita harus terima hasil ini dengan bangga bahwa anak-anak muda ini bertanding dengan luar biasa gitu, fight. Melawan timnas senior pula ya. Dia nggak takut, nggak ada takut mereka ngelawan, mereka bisa tutup sampai menit 76 dan itu bukan juga itu kan golnya bukan skema, harusnya bangga gitu. Nggak usah ngomong-ngomong. 76 aja sampai habis harusnya. Kita arung. Bang Fenar, ya kan seharusnya jangan tutup sampai 76 dong. Ya, harapan kita kan begitu ya. Tapi iya. namanya sepak bola ya, apapun bisa terjadi. Dan saya pikir, ya saya setuju yang dibilang oleh Bang Mara tadi ya. Ya kita jangan juga, pasti perspektif orang beda-beda ya. Mungkin ada yang berharap kita bisa dengan gampang menjuarai Piala AFF. Tapi kan sebenarnya kan rencana dari PSSI kan bukan itu ya. Adalah bagaimana kita mencoba melakukan regenerasi ke depannya ya. Jadi memang sebenarnya jam terbang itu perlu buat para pemain ini. Kita jangan lihat di pertandingan di Piala AFF sekarang nih, tapi mungkin berapa tahun ke depan. Dan saya setuju kalau emang para pemain diberikan kesempatan lebih banyak di jam terbang, pasti mereka akan berkembang sehingga akhirnya stok pemain nasional pasti akan semakin banyak. Nah, ini agak nanggung sebenarnya, kayak udah di menit 76 gitu kan. Dikit lagi nih ke 90 tapi kita gagal bertahan. Nah, apakah ada kelengahan di situ kalau dari kacamata Bang Fenar? Stamina kah mungkin gitu tadi, seperti saya bilang tadi, masalah konsentrasi ya. Betul sekali, stamina menurut itu bisa berakibat konsentrasi yang buyar kadang-kadang ya. Sehingga akhirnya kita pada saat mendapatkan tekanan, ya itu jadi masalah. Dan utama juga masalahnya komunikasi sebenarnya. Kalau menurut saya, komunikasi itu bisa berjalan atau juga bukan masalah komunikasi secara verbal ya. Kita juga bisa dengan pergerakan, kita lihat bagaimana lawan terdekat ini berbahaya, kita harus bisa mendekat. Karena apa? Ketika kita bertahan dengan pemain yang begitu banyak menumpuk di bawah, artinya harusnya nggak ada celah buat kapten Vietnam ini mendapatkan kesempatan. Tapi ya itulah masalah komunikasi tadi, dan juga mungkin ya kurang beruntung, mungkin itulah lebih pasnya gitu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Mara ini, Bang Renat, soal komunikasi tidak hanya antara pemain gitu, tapi
dengan klub-klub juga gitu. Iya. Anda menaruh penting juga itu. Ya, saya sepakat itu ya, karena Soalnya saya itu pikir- analisa dari manajer, selain manajer timnas, manajer klub juga nih. Nah, soalnya juga kan dapatnya kan langsung dari informasi A1 kan. Iya, betul. Pak Erik Infonya Thohir langsung. Jadi itu udah informasi paling pas lah. Jadi kalau menurut saya ya, sangat penting sekali memang komunikasi antara pelatih nasional dengan juga pelatih klub, dan juga pelatih klub juga harus tahu nih apa kemauan dari pelatih nasional nih. Sehingga akhirnya pemain itu diberikan jam terbang juga banyak di klub, reguler bermain, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kapasitas menit bermain banyak, experience banyak, itu bisa menunjang mereka nanti main di tim nasional. Dan saya sepakat juga, dulu pernah pertama sekali saya yang latih timnas, dia mengatakan apa? Passing kita hancur. Ya, Bang Maraya. Artinya apa? Mungkin ini masalah pembinaan dari dasar juga yang harus diperhatikan. Bahwa memang kalau udah berbicara levelnya main di Liga 1 passing masih hancur, ada yang salah tentunya. Tentunya bukan di nasional, bukan pelatih nasional, tapi bagaimana di klubnya. Liga Thailand, Asnawi passingnya semalam gimana? Itu Bang Mara yang bicara ya. Kenapa Bang? Kenapa? Ya nggak semestinya, ya tapi mungkin bisa fisik, bisa macam-macam. Iya, banyak faktor ya, Bang. Banyak faktor. Tapi kalau lihat pemain-pemain mudanya kita harus optimis, seneng gitu. Jangan kita berharap seperti membalikkan bola Nyinyir. tangan gitu. Ini netizen yang suruh dia main belum tentu juga dia bisa begitu kan. Kan netizen malah benar, Bang. Gampang Nggak gitu. gampang, betul. Udah nonton gratis masih nuntut banyak juga gitu. Ini saya salah nih. Menyampaikan pertanyaan netizen itu salah. Tadi dengan gimana? Mewakili ya. Mewakili netizen ya. Kita juga netizen tapi jangan sampai maha benar begitu ya. Apalagi Bang yang menjadi concern dari ketum PSSI juga mungkin. Satu soal pola. Oke. Bahwa pola 352 ini beliau suka. Oh, Jadi pada saat kita kalah habis dari Jepang dan beliau kan juga langsung marah dan STI pun mengganti pola jadi 352 kan hasilnya positif. Mestinya tidak, dengan pola ini kelihatan luck-nya ada di sini. Jangan dirubah gitu. Dan tadi malam kan dia main 352 bagus. Jadi kemungkinan di Filipina nanti juga 352. Ya Tergantung STI. baiknya sih ada komunikasi. Sekurang-kurangnya Pak Erik kan dia adalah mantan presiden klub besar Inter Milan. Visi dan pengetahuan beliau soal bola kan pasti tahu. Enggak, tapi Dan maksudnya baik bukan berarti berdiskusi dengan pelatih nasional, bukan berarti intervensi. Enggak, tapi maksudnya menurut Bang Mara nanti kan kita persiapan nih melawan Filipina nih pada Sabtu mendatang nih. Apakah formasi 352 ini juga ideal nanti untuk digunakan? Sebetulnya kalau mau dibakukan lebih bagus dibagukan. Dulu Jerman juga main baku kan 4-4-2. kayak begitu terus. Iya, ke timnas 4-4-2, klubnya main 4-4-2 juga. Oke. Nah kebiasaan Sinteyong yang suka berubah-ubah bukan juga Nah itu konsistensinya STY ya lah perubahan. perubahan ya. Udah kayak politik. Bang Fenar, Ya, jadi kalau kemungkinan STY akan mencoba lagi. Kalau saya pikir begini ya, memang yang namanya formasi dalam permainan sepak bola itu memang perlu ya. Artinya mungkin dari 352 bertahan menyerang ke 343 itu sah-sah aja ya. Karena menurut saya memang harus kaya dengan strategi ya, Bang Mara ya. Bukan cuma dengan 343 kita patok Ya, kaya akan mati. strategi betul. Ya, iya. artinya apa? Dengan 343 kita tidak bisa berkembang dengan baik, kita pakai terus. Nah, harusnya ada perubahan. Evaluasi. Ini yang saya lihat pada saat kita lawan Laos kemarin. Kita bermain dengan 3 back sejajar. Itu ada Ferrari, ada Kadek, ada kalau nggak salah ada Kakang Rudianto yang dari Persib ya. Itu dari segi passing konsentrasi hancur. Kita ketinggalan 1-0, kita cetak 1-1, terus kita kebobol lagi 2-1 dengan begitu gampang. Belum berapa menit. Iya. Artinya apa? Memang di situ ada komunikasi yang tidak bagus. Tadinya saya berharap, ya ini harapan kita juga ya, para netizen ya. Kita harapannya di babak kedua, netizen juga. Kalau di luar dari pas nonton netizen, pas nonton Bang Mara ya. Ya pas di sini kita apa istilahnya sebagai pengamat lah di sini. Nah, saya berharap pas lawan Laos di babak kedua ada perubahan. Mungkin dengan yang tadi 352 atau berubah dengan 4 pemain sejajar nih, back sejajar. Tapi nggak berubah juga. Akhirnya apa? Kembali kita menjadi masalah dengan begitu gampangnya ditembus di arah pertahanan. Jadi harusnya bisa menang sebetulnya ya. Ya harusnya ya kita Harusnya dengan 10 menang. pemain bisa mencetak Tapi, gol. di sisi lain harus kita lihat bahwa bukan hanya kita saja yang berkembang. Negara lain juga lain juga berkembang. sama. Gitu. Betul, Jadi Bang. negara lain nggak tidur Iya. gitu. Jadi netizen juga mesti tahu negara lain nggak tidur gitu. Netizen dengerin. Mereka juga melakukan persiapan Iya, juga gitu. setuju. Sama. Artinya gini Bang ya, mereka Tapi juga pasti netizen ada. sekarang tambah bingung nggak sih Bang sebetulnya ngelihat Towel udah ngobrol sama ketua umum PSSI gitu loh. Mohon izin nih Bang. Tapi ke depan ini bagusnya sih pondasinya mesti 352. Pondasi Itu ya. Bahwa abis itu variannya macam-macam seperti Pak Fernand bilang tergantung Evaluasi itu situasi. perlu. Tapi Iya, pondasinya kelihatannya pemain lebih nyaman. Tadi malam juga lebih nyaman main 352. Oke. Lebih disiplin gitu. Bang Fenar melihat nanti kita melawan Filipina
kans kita untuk merobek gawang lawan? Ya kalau saya berharap ya mungkin dengan kembali Marcelino ya pemain yang kita harapkan punya jam terbang dari probabilitas dia bermain? Ya kemungkinan pasti dia akan diberikan kesempatan ya. Jadi saya pikir ini menjadi satu catatan penting karena apa? Kita dengan menang lawan Filipina kita pasti udah menjadi runner up tentunya dan kita pasti akan lolos untuk lawan juara grup sebelah ya. Lawan juara grup Thailand mungkin ya. Nah, artinya memang walaupun berat ya paling tidak kita harus mendapat peringkat kedua dulu nih. Seperti itu. Tapi kan kita sisa 1 pertandingan, sedangkan mungkin negara-negara lain masih ada tuh 3 pertandingan, 2 pertandingan lagi. Nah, itu bisa nggak kita mempertahankan posisi nih di... Bisa. Ya. Dengan catatan, Laos lawan Myanmar, nggak usah menang Laos gitu aja. Kita telepon kali Bang. Iya, terus kan kalau kita lihat kan yang sekarang kan yang baru 2 kali main itu kan kalau nggak salah Vietnam dan juga Filipina ya. Dan Filipina dan Vietnam juga bakal ketemu kan. Artinya mereka juga akan saling mengalahkan. Harapannya gimana, siapa yang menang? Ya harapannya tetap aja biar Vietnam. Kalau Filipina yang menang, ini pasti kan akan rebutan poin nih. Nah kalau misalnya tetap Vietnam, kita menang Filipina, kita pasti akan tetap runner up. Seperti gitu. Jangan Filipina aja yang menang. Jangan Filipina. Baik. Jangan Laos ya, Bang. Jangan Filipina menang, jangan Laos menang gitu aja. Oke, Bang Mara, singkatnya mungkin terakhir Bang ya. Perlu diingatkan lagi sebagaimana tadi Bang Mara juga menjelaskan juga kepada publik, netizen dan masyarakat gitu melihatnya. Pengennya kan AFF ini kita juga kalau bisa menang gitu. Dan juga kita pengennya turunkanlah pemain-pemain terbaik kita kan begitu. Perlu ini juga perlu dilihat bahwa ada yang kalender FIFA dan ada yang non kalender FIFA. Kalau non kalender FIFA, klub juga berat untuk melepas karena apa? Mereka juga sedang lagi kompetisi gitu. Dan lagi klub kan membayar gaji. Gitu. Jadi kita harus merasakan perasaan klub, beban klub itu untuk melepas pemain di bukan kalender FIFA. Kalau kalender FIFA wajib. Baik, itu tuh ya. Jadi jangan ada lagi kritikan-kritikan nyinyir-nyinyiran yang tidak pada tempatnya gitu ya. Baik. Semoga netizen nonton ya penjelasan Bang Mara tadi ya. Jadi tapi netizen sekarang udah cair udah. Toel udah ngobrol. Ya ini penting ya Bang ya. Ini edukasi dari Bang Mara sebenarnya. Semoga juga nah ke depan itu pun para netizen tuh penuhilah stadion, bayar tiket, beli tiket supaya klub-klub itu juga punya pendapatnya. Jangan diramein di jangan cuma dijerjet aja. Baik Bang, terima kasih Bang Lalu Mara Triawansa, pemimpin redaksi TV One, Bang Fenarto. Sama-sama. Terima kasih juga Bang sudah waktunya hadir bersama kami.